I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Nuria dengan NIM 2042229 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah moderasi beragama dan sedikit memaparkan tentang soal dan jawabannya. Soal PTS moderasi beragama yang pertama yaitu mengapa moderasi beragama penting dipelajari? Menurut saya sebagai mahasiswa, mengapa moderasi beragama penting dipelajari? Sebab moderasi beragama sejatinya adalah menciptakan insan-insan yang memahami agama secara baik, mendalam, dan mengekspresikannya dengan cara yang baik pula. Selain itu, sangat penting juga bagi pihak kampus untuk mengintegrasikan moderasi beragama dengan pendidikan karakter di lingkungan kampus. Dan urgensi moderasi beragama dalam kehidupan beragama dan berbangsa antara lain, yaitu memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat, mengelola keragaman tafsir keagamaan dengan mencerdaskan kehidupan keberagaman, merawat keindonesiaan dalam bingkai NKRI. Dan moderasi beragama adalah istilah yang mewakili pandangan, pengetahuan, dan pengalaman ajaran agama yang adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya. Dan terkait pentingnya moderasi beragama ini kepada para mahasiswa, ialah supaya cara beragamanya mereka di dunia kampus dapat diimplementasikan dengan cara mengambil jalan tengah atau moderat, tidak mudah mengotak-kotak kelompoknya, terlebih tidak mudah mengafir-ngafirkan orang lain. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu paparkan sejarah moderasi beragama sebagai mata kuliah wajib. Sejarah moderasi beragama sebagai mata kuliah wajib yang pertama yaitu karena moderasi beragama menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tidak serta-merta hanya memuliakan nama Tuhan dan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, agar peradaban manusia tidak musnah akibat konflik yang berbasis agama. Moderasi beragama harus kita jadikan sebagai sarana mewujudkan kemaslahan kehidupan beragama dan berbangsa yang rukun, harmonis, damai, toleran, serta taat konstitusi, sehingga kita bisa benar-benar menggapai cita-cita bersama menuju Indonesia maju. Soal yang ketiga yaitu siapa 5 ahli moderasi beragama di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dinobatkan masyarakat Papua sebagai tokoh moderasi beragama di Indonesia yang mendapatkan amanah untuk bekerja di lingkungan Kemenag. Alasan beliau dinobatkan sebagai tokoh moderasi beragama karena beliau memiliki wawasan yang luas tentang kehidupan beragama. Beliau juga mampu menjembatani semua agama yang ada di Indonesia agar timbul keharmonisan sekaligus menangani adanya timbul konflik beragama di Indonesia, baik tingkat nasional maupun daerah. Pemahaman dan wawasan keagamaan yang baik serta sikap nasionalis menjadikan Menteri Agama bisa menjadi contoh bagi masyarakat Indonesia yang multikultural sekaligus agamis.
Yang kedua yaitu Gubernur Edi Rahmayadi. Alasan beliau dinobatkan sebagai tokoh moderasi beragama karena beliau berhasil menjaga kerukunan antar umat beragama di Sumatera Utara. Juga dinilai sebagai orang yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Moderasi beragama sudah ada di Sumatera Utara sebelum negara kita merdeka dan sekarang diaplikasikan kembali oleh beliau. Selain itu, selama dia memimpin juga tidak ada cekcok soal agama dan beliau berhasil mengaplikasikan itu melalui perspektif agamanya. Dan yang ketiga yaitu Gubernur Dr. Haji Zulkifli Mansyah. Alasan beliau dinobatkan sebagai tokoh moderasi beragama karena beragamnya masyarakat dan agama yang ada di Nusa Tenggara Barat. Meski beragam, hal tersebut tidak menjadi hambatan untuk hidup rukun, saling mengasihi dan mencintai. Di Nusa Tenggara Barat dibuktikan bahwa toleransi dan harmoni bisa dan harus kita lakukan karena kita memang sejatinya sama dan bersaudara. Tokoh yang keempat yaitu Kiai Haji Bahauddin Nursalim. Alasan beliau dinobatkan sebagai tokoh moderasi beragama karena pertama berhasil memberi wacana moderasi Islam dan pengaruh bagi halayak masyarakat. Kedua, menurut beliau mendakwahkan moderasi beragama merupakan bagian dari inti ajaran Islam berdasarkan fitrah manusia. Ketiga, anti fanatisme. Bukan beliau orangnya jika ia fanatik. Dan keempat, mengedukasi masyarakat untuk tidak memperuncing perbedaan. Dan tokoh yang terakhir yaitu Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau dinobatkan sebagai tokoh moderasi beragama karena berhasil membawa perubahan dunia Islam di Indonesia dan mengokohkan Islam wasatiyah di Indonesia. Pertanyaan terakhir yaitu 4 materi moderasi beragama apa yang kamu sudah kuasai? Yaitu salah satunya yang saya ketahui moderasi beragama adalah cara hidup untuk rukun, saling menghormati, menjaga dan bertoleransi tanpa harus menimbulkan konflik karena perbedaan yang ada. Dan moderasi beragama memiliki arti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan moral dan watak sebagai ekspresi sikap keagamaan individu atau kelompok tertentu di tengah keberagaman dan kebinekaan fakta sosial yang melingkupi kita. Moderasi beragama merupakan salah satu cara untuk menangkal ekstremisme dalam beragama. Mengedepankan sikap toleran dalam perbedaan merupakan sikap moderat dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Keterbukaan dalam menghargai perbedaan, berbeda dalam pandangan mazhab maupun beragama merupakan nilai inti dari Islam Watasyah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan batasan moderasi. Moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti sedang, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, dan berarti penguasaan diri. Dari sikap sangat berlebihan dan kekurangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada 2 pengertian kata moderasi. Di antaranya pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Moderasi adalah upaya untuk mencapai tingkat kualitas hidup yang lebih tinggi. Moderasi beragama adalah usaha untuk memulai, memajukan, dan meningkatkan fungsi agama sebagai sumber nilai, prinsip, dan pandangan hidup. Jika keamanan lahir dan batin
ketenangan, integrasi diri adalah apa yang kita anggap sebagai tujuan akhir umat beragama. Kemudian, pembahasan konteks masyarakat multikultural. Istilah multikulturalisme pertama kali dicetuskan di Montreal, Kanada. Istilah ini diambil dari kata multikultural terkenal yang diawali dengan sebuah artikel yang diterbitkan di Kanada yang menggambarkan masyarakatnya multikultural dan multibahasa. Ada beberapa perkembangan kesadaran multikultural dengan mengedepankan beberapa nilai di antara lain 1. Nilai inklusi yaitu terbuka. 2. Nilai mendahulukan komunikasi yaitu aktif. 3. Nilai kemanusiaan yaitu humanis. 4. Nilai menghargai keragaman. Dan 5. Nilai cinta tanah air. Sebab meyakini ajaran agama Islam adalah yang paling sempurna, tidak harus dengan merendahkan agama orang lain. Sebagaimana yang Rasulullah SAW contohkan dalam masa kepemimpinan di Madinah. Moderasi beragama saat ini menghadapi tantangan yang nyata seperti ekstremisme, radikalisme, intoleransi, dan eksklusifme. Berbagai tantangan tersebut merupakan ancaman yang tidak hanya berkaitan pada kebenaran agama, tetapi juga kemanusiaan, semakin menyebar ke seluruh perbatasan negara. Moderasi beragama merupakan bagian dari RPJMN 2020-2024 yang bertujuan untuk mengukuhkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama, sehingga terciptanya harmoni sosial Indonesia yang multikultural. Moderasi beragama bukanlah upaya memoderasikan agama, tetapi moderasi agama merupakan upaya memoderasi pemahaman dan pengalaman umat manusia dalam beragama. Dalam hal ini, Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki peran penting untuk membumikan ajaran agama yang mencerahkan. Sebab moderasi beragama masuk dalam bagian RPJMN 2020-2024. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Agama berusaha mengkampanyekan segala pemahaman yang bermuara pada pengalaman nilai dari moderasi beragama. Upaya moderasi beragama dilakukan untuk menghindari intoleransi dan ekstremisme. Prinsip dasar moderasi adil dan berimbang. Salah satu prinsip dasar moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan antara dua hal, yaitu keseimbangan antara akal dan wahyu, tubuh dan spiritual, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan masyarakat dan individu, antara kebutuhan dan sukarela, antara teks-teks agama dan ijtihad tokoh agama, dan dalam keseimbangan antara konsep ideal dan realitas, antara masa lalu dan masa depan. Kemudian, adapun prinsip moderat dalam Islam sebagai berikut, yaitu tawasud, mengambil jalan tengah, tawazun, berkeseimbangan, i'tidal, lurus dan tegas, tasamuh, toleransi, musawah, persamaan, syura, musyawarah, islah, reformasi, aulawiyah, mendahulukan yang prioritas, tatafur wal ibtikar, dinamis dan inovatif, tahadzur, berkeadaban. Selanjutnya, pemahaman moderasi beragama
menjadi solusi untuk menciptakan kerukunan, harmoni sosial, sekaligus menjaga kebebasan dalam menjalankan kehidupan beragama, menghargai keragaman tafsir dan perbedaan pandangan, serta tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, dan kekerasan atas nama agama. Pada intinya, moderasi beragama adalah usaha untuk memulai, memajukan, dan meningkatkan fungsi agama sebagai sumber nilai, prinsip, dan pandangan hidup. Dikatakan orang itu bersikap moderat, yang berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrim, yang mempunyai ciri sikap yang toleransi, anti kekerasan, sosial budaya. Indikator beragama terdiri dari 4, yaitu pertama, toleransi menekankan pentingnya paradigma sekaligus sikap terbuka dalam menghormati dan menghargai, sekaligus menerima perbedaan sebagai fakta alam atau sunatullah, sehingga menjadi pondasi yang sangat urgent dalam mewujudkan tatanan masyarakat demokrasi di Indonesia. Komitmen kebangsaan merupakan indikator untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi radikalisme dalam moderasi beragama dipahami sebagai sebuah ideologi dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara kekerasan atas nama agama. Keempat, humanisasi juga dapat dilihat dalam indikator moderasi beragama berupa sikap akomodatif terhadap budaya lokal dalam menerima ragam praktik keberagaman yang identik dengan kebudayaan atau tradisi lokal. Keempat, indikator tersebut dapat digunakan untuk mengenali beberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang di Indonesia dan seberapa besar kerentanan yang dimiliki. Kerentanan tersebut perlu dikenali supaya kita bisa menemukan atau mengenali dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melakukan penguatan moderasi beragama. Selanjutnya, sosialisasi gagasan dan narasi moderasi beragama bagi sebanyak mungkin khalayak dilakukan untuk membangun kesadaran bersama masyarakat Indonesia atas pentingnya memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku beragama jalan tengah. Moderasi beragama juga merupakan konsep yang menekankan pada pentingnya memelihara sikap toleransi, penghormatan, dan pemahaman yang baik antar umat beragama yang berbeda. Dalam masyarakat Indonesia, dikenal dua istilah yang memiliki arti hampir sama dengan multikulturalisme, yaitu pluralitas dan heterogenitas. Oleh karena itu, multikulturalisme adalah keragaman budaya. Bagi kami, multikulturalisme adalah solusi untuk mengetahui keberagaman yang ada. Keragaman ini dapat mempengaruhi bagaimana kita bereaksi terhadap sesuatu. Dengan demikian, adanya masyarakat multikultural disebabkan banyaknya suku, budaya, agama, dan bahasa yang berbeda di dalam satu kelompok. Sekian pemaparan tugas UTS saya.